kalau itu dianggap bagian daripada sistem atau bagian daripada pemberitaannya kabar baksa, menurut saya agak sedikit tricky. Kenapa? Karena di situ tidak dibarengi dengan sistematisasi. Makanya kemudian saya kemarin bilang ke Chris Natal itu, saya bilang gini, kalau memang lo yakin dengan keputusannya, dengan keputusan yang lo buat, ya lo jalanin lah. Gue bilang gitu. Dia mencoba untuk tidak if on if understanding terhadap apa yang terjadi di teman-teman PSI lainnya, misalnya Ade Armando dan segala macam. Nah, di sini gue mau bilang gini, kalau ini akan jadi satu asumsi kok kolektif, bukan asumsi yang absolut. Menurut gue, ini pendapat gue ya, menurut gue agak sedikit rancu atau setidaknya agak sedikit tidak dengan basis obrolan sebelumnya, tidak dengan basis tactical approach yang sebelumnya. Kalau gue bilang kayak gitu, berarti secara tidak langsung menguntungkan untuk pihak yang menginginkan, tanda kutip, si 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 orang ini mundur atau tidak lagi menjadi tactical anggota aktif di PSI begitu. Nah, buat saya hal-hal semacam itu terjadi di segala struktural partai politik. Saya nggak usah sebut satu persatu, tapi itu bakal terjadi di segala struktural partai politik yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, kalau kemudian itu di blessing investigation untuk this impossible atau disqualifications impossible, bagi gue itu nggak masuk di akal sehatnya orang manusia normal biasa. Mengapa? Tactical system beda sama tactical approach and understanding yang ada di situ. Nah, kalau kemudian gue potong. Kalau kemudian ini dijadikan sebuah titik balik untuk partai politik yang ada di Indonesia, bisa memang hancur. Saya katakan bisa memang hancur selama tidak ada tipping pointnya, selama tidak ada tipping point yang menguatkan itu atau mengkurasi itu. Maka kemudian saya bilang, selama tidak ada tipping pointnya pasti akan hancur. Tapi kalau ada tipping pointnya, pasti akan sedikit pushback. Tergantung penilaian para teman-teman elit, kekuasaan gitu. Tergantung dari kekuasaan. Kalau misalnya itu, ya gue bilang stake. Kalau misalnya itu yang terjadi, ya gue bilang ini stake. Tapi kalau itu nggak terjadi, ditimpahkan dengan Grace atau dengan teman-teman PSI yang lain, saya kira lebih memusingkan buat Kaisang cover itu semua, cover dua kader ini semua. Karena gini, saya tidak melihat bahwa kepercayaan diri itu datang dari Kaisang.
Tapi kepercayaan diri itu datang dari masing-masing kader, masing-masing anggota aktif di PSI. Karena saya kok nggak yakin bahwa Kaisang akan meyakinkan kadernya untuk berspike ke menuju ke 29 atau 2029. Pertanyaannya dua hal lalu. Kalau itu terjadi, apa kabarnya dengan Gerindra? Apa kabarnya dengan Nasdem? Apa kabarnya juga dengan PDI Perjuangan gitu? Nah, artinya kita nggak boleh will of adjustment, tapi kalau kita bisa will of adjustment, kenapa nggak dilakukan? Nah, gue bilang dari sisi itunya agak sedikit turun, tetapi bisa intentionnya bisa naik, tergantung this impossible position. This impossible positionnya PSI sekarang di mana? Di luar parlemen atau tidak masuk kepada struktural yang ada di parlemen. Yes, harusnya PSI dalam konteks ini memperkuat dulu yang berada di luar decision of the parlemen. Setelah luar parlemennya kuat, baru masuk ke dalam istilah of decision parlemen itu sendiri. Nah, itu satu hal ya pemirsa. Hal yang berikutnya adalah apakah nanti 2029 itu calonnya lebih daripada 5 untuk presiden dan wakil presiden ya. Saya nggak bicara calon legislatifnya, tetapi saya berani mengatakan pasti lebih daripada 5, tergantung tingkatan yang dicoba digarap atau tergantung tingkatan yang dicoba diterapkan nanti di 29. Kalau kita ingat putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Pemilu jelas mengatakan partai ambang batas parlemen dikatakan 0%. Artinya dengan tidak adanya ambang batas parlemen ini atau ambang batas DPR ini, saya yakin 2029 atau 2029 nanti akan lebih cenderung variatif calonnya, akan lebih cenderung banyak petitions atau issues yang dikeluarkan, akan lebih cenderung banyak decision of the record di parlemen nanti, kalau kemudian memang itu yang muncul. Nah, bagi saya dalam konteks realita hari ini tidak nutup kemungkinan itu pasti akan. Tetapi waktunya kapan? Kalau kita bicara pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2029 nanti kan tahun depan dimulai nih. Harusnya riak-riak politiknya sudah mulai kelihatan. Jangan sampai ini dikatakan bahwa ini riak-riak politik yang amat sangat template. Itu satu halnya. Nah, yang ketiga adalah basis of the system dalam struktural party. Kalau kita cek
dalam undang-undang apapun itu, undang-undang yang berlaku di negara kita saat ini adalah tidak ada struktural partai yang menang secara mutlak atau telak. Tetapi indikasi itu muncul ketika ada sistematisasi yang tidak dilakukan dengan maksimal atau secara kontributif efektivitas gitu. Saya kira itu dulu. Makasih.